Gue gak minta siapapun percaya, dan gue gak maksa semua orang buat relate. Video ini bukan buat yang lagi mabuk profit, bukan buat Sultan Pips di timeline, bukan buat yang mikir market itu eskalator menuju kaya. Ini buat lo yang masih pengen nyari rezeki dengan kepala dingin, pelan, sabar, sadar. Buat yang pernah jatuh, pernah lihat saldo kehabisan napas, tapi masih mau belajar jalan lagi. Kalau hati lo lagi kebakar, pengen balikin harga diri setelah loss beruntun, mungkin lo bakal paham kenapa video ini lahir dari luka, bukan euforia. Gak cocok? Gak apa, skip aja. Market juga gak peduli lo stay atau cabut. Tapi kalau lo bertahan, mungkin lo bakal nemu cahaya kecil di balik grafik yang kelihatan mati. Cahaya yang sebenarnya lagi ngajarin sesuatu. Dulu gua kira titik terendah trader itu waktu duit hilang. Nyatanya bukan. Yang paling bawah itu ketika lo hilang rasa percaya sama diri lo sendiri. Waktu lo buka platform, jari lo gemetar. Bukan karena volatilitas, tapi karena lo ragu sama keputusan lo sendiri. Gue pernah nyasar di kabut itu. Jalan terus tanpa kompas. Candle ijo bikin gue berharap bangkit. Candle merah bikin gue ngerasa dunia ngetawain kebodohan gue. Gue kayak bocah yang merengek minta dikasihani ke sesuatu yang bahkan gak punya wajah. Lucunya, di luar sana banyak yang sok ngasih resep bangkit. Katanya reset mindset, meditasi 10 menit, beres. Padahal gak sesederhana itu. Karena kadang musuh lo bukan chart, tapi bayangan lo sendiri. Ego yang gak mau kalah. Gue sempat hilang arah. Balas dendam sama market. Buka posisi tanpa akal. Lo udah bisa tebak hasilnya. Tenggelam. Di situ gue sadar, bukan market yang nyakitin gue. Gue sendiri yang maksa dunia nurut sama ego. Jam 2 pagi, sesi New York mau tutup. Mata perih, kepala berat, hati masih panas. Posisi merah lagi. Entah kenapa gue malah ketawa kecil. Ketawa pahit ke diri sendiri. Lalu gue tutup laptop, nyalain lampu kecil, dan bilang pelan, udah cukup. Itu bukan nyerah, itu sadar. Sejak malam itu, tiap kali gue lihat candle bergerak, panik gue turun. Market gak pernah berubah. Yang berubah cara gue lihat diri gue di dalamnya. Gue gak lagi nyari pembenaran. Gue cuma pengen jujur. Video ini catatan itu. Catatan seorang trader yang pernah hancur, terus belajar jalan lagi, pelan tapi sadar. Sebelum lo nilai isi cerita ini, ingat satu hal. Semua yang hebat pernah jatuh. Bedanya, gak semua yang jatuh mau ngaku salah langkah. Saat pertama kali sadar gue lagi di fase loss berturut-turut, reaksi gue bukan refleksi, tapi defensif. Nyalahin pair, spread, broker, bahkan news yang katanya bikin market gak rasional. Gue trading sesi London ngerasa paling siap. Setup sesuai plan, tapi hasilnya tetap merah. Tiap masuk pound sterling per dolar Amerika Serikat atau emas per dolar Amerika Serikat, rasanya kayak dilempar ke laut lepas tanpa pelampung. Satu candle bisa jatuhin hati kayak elevator putus tali. Yang paling nyesek bukan uangnya hilang, tapi gua gak ngerti kenapa. Gua kira salahnya cuma di entry.
Ternyata yang rusak itu sistem mental gua. Uang hilang masih bisa dipulihin. Tapi kalau rasa percaya diri di depan chart runtuh, itu penyakit yang lebih berat dari drawdown. Gua pikir makin banyak analisis makin aman. Gua pasang MA, RSI, stok, MACD. Chart jadi taman lampu disko. Tapi makin ramai, makin gelap di kepala. Baru paham, analisis bukan jaminan kendali diri. Di market, yang paling lo lawan bukan harga, tapi reaksi lo terhadap ketidakpastian. Dan sisi itu dulu nggak pernah gua latih. Kamis, London ganas. Gue pengen balikin modal semalam. Masuk tanpa rencana. 2 jam kemudian, margin call. Habis. Realita nemplak muka gua. Tapi yang paling ngiris bukan 0 di saldo, melainkan saat gua sadar betapa sombongnya gua. Gua kira market bakal tunduk. Gua kira gua ngerti arah harga. Gua kira gua cukup pintar buat nundukkan volatilitas. Padahal gue cuma manusia kecil di arena para dewa probabilitas. Sejak itu, gue nanya hal paling dasar. Gue trading buat apa? Buat pembuktian? Buat validasi? Atau beneran buat cari rezeki yang tenang? Ternyata tujuan gue kabur. Gue bukan lagi pemburu peluang. Gue tawanan rasa takut kalah. Akar masalahnya jelas. Logika dan rasa gue gak seimbang. Gue sibuk ngulik strategi, tapi lupa ngerapiin batin. Market itu bukan musuh, dia cermin. Dia memantulkan isi kepala saat lo klik buy atau sell. Selama kepala lo panas, chart cuma jadi ladang pembantaian ego. Tujuan gue sekarang bukan lagi gimana menang, tapi gimana berdamai di tengah hal yang gak bisa gue kontrol. Video ini bukan tutorial, ini pengingat. Begitu gue sadar yang rusak bukan strategi, tapi cara mikir, semuanya pelan-pelan berubah. Dulu gue yakin kemenangan itu soal teknik paling presisi. Semakin gue kejar cara menang, market ngalahin gue dengan cara baru. Gue lupa, trading juga soal ngelola takut, rakus, dan ketidakpastian yang gak punya ujung. Kenapa tiap loss berasa kiamat? Karena yang kejedot bukan angka, tapi harga diri. Selama pola pikir gue, profit sama dengan pintar, loss sama dengan gagal, setiap transaksi jadi perang ego. Waktu gue loss beruntun, yang hancur bukan saldo, tapi identitas yang pengen dianggap bisa. Sekarang sudut pandang gue dibalik total. Market bukan medan perang, tapi laboratorium kesadaran. Yang gue uji bukan strategi, tapi ketenangan batin. Metrik gue bukan cuma pip, tapi kejernihan pikiran saat ambil keputusan. Tenang datang ketika gue berhenti maksa market nurut maunya gue. Gue biarin dia bergerak. Gue belajar denger ritmenya. Kayak denger musik asing yang pelan-pelan nadanya kebaca. Prinsip gue sekarang sederhana. Market itu netral. Pikiran lo yang enggak. Lagi marah, market tampak jahat. Lagi serakah, market terlihat sempit. Begitu lo tenang, semuanya balik ke probabilitas. Gue belajar makna ikhlas dalam trading. Bukan pasrah tanpa analisis, tapi kerja maksimal lalu berhenti memaksa hasil. Rezeki sering datang lewat kesadaran, bukan kepanikan. Sejak kacamata ini gue pakai,
chart gak lagi menakutkan. Naik turun jadi pengingat. Hidup juga begitu. Gak selalu logis, tapi selalu punya pola buat yang sabar ngamatin. Gue mulai ngerti kenapa trader matang jarang panik. Bukan karena mereka anti loss, tapi karena mereka nggak reaktif terhadap loss. Satu trade bukan identitas, satu loss bukan kutuk, satu win bukan mahkota. Target gue bukan profit tinggi, tapi mental stabil. Kalau mental tenang, profit datang sebagai efek samping, bukan tujuan. Trading jadi meditasi modern. Klik sama latihan sabar, nunggu sama latihan percaya, menutup sama latihan melepas. Gue pengen yang terpuruk ngerasa nggak sendirian. Banyak yang menatap layar sambil pura-pura kuat, padahal retak. Mereka nggak butuh kata manis. Mereka butuh bukti. Ada yang jatuh dan bangkit lagi. Ingat satu hal, market bukan tempat jadi siapa. Dia nggak peduli latar lo. Yang dia uji cuma satu. Seberapa tenang lo saat chaos datang. Sekarang kalau gue loss, gue nggak sebut sial. Itu biaya sekolah. Setiap salah adalah pelajaran baru. Dan setiap menerima, gue sedikit lebih merdeka. Intinya, ini bukan soal nguasain market, tapi ngenalin diri lo sendiri di dalam market. Kalau lo berdamai sama sisi tergelap lo, candle seganas apapun gak gampang nyeret lo tenggelam. Gue rombak dari hulu, bukan sistem trading dulu, tapi sistem berpikir. Kepala panas bikin strategi level dewa pun berantakan. Gue rehat seminggu, bukan nyerah, tapi belajar diam. Gue amati dorongan entry, rasa takut ketinggalan, marah saat harga berbalik. Ternyata gue sering trading untuk cari rasa lega, bukan disiplin. Prinsip baru, bukan cari benar, tapi cari tenang. Kepala jernih, keputusan jernih. Gue latih awareness emosi. Sebelum saat, sesudah entry. Detik pertama dorongan masuk sekarang muncul, gue cek. Itu intuisi atau impuls? Seringnya impuls. Recovery bukan balas dendam. Dulu habis loss gue gas lagi, lingkaran sepan. Sekarang kalau salah, gue mundur. Jalan bentar, matiin layar. Kadang strategi terbaik adalah diam. Gue hormatin waktu. Dulu 24/7 nempel chart. Filter emosi habis. Sekarang gue punya jam suci. Ada jam hening, ada jam gerak. Ritme lebih penting daripada rebutan. Gue nggak ngejar setup sempurna. Gue ngejar eksekusi sadar. Kalau mau klik masih ada ketegangan aneh di dada, gue batalin. Keputusan lahir dari tegang, ujungnya sering nyesel. Gue peluk probabilitas. Gak perlu selalu benar. Yang penting bertahan lebih lama dari ego sendiri. Hormati loss kecil. Itu tiket supaya lo tetap hidup di market. Niat gue sekarang spiritual. Buka chart bukan buat untung doang, tapi buat latihan sabar dan disiplin. Gue gak ngontrol market, gue ngontrol respon gue di dalamnya. Ego itu racun halus. Dulu floating hijau bikin gue ngerasa raja. Begitu ke SL, malunya 2 kali lipat. Sekarang chart gue anggap ruang hening. Kalau motivasi gue pembuktian, laptop gue tutup. Sebelum London buka, gue punya ritual 5 menit sunyi.
atur nafas, lihat chart tanpa ekspektasi, doa singkat minta tenang dan rezeki yang berkah. Hasil trading berubah, tidak karena semua entry profit, tapi karena beban hasil pelan-pelan lepas. Market adalah guru paling sabar. Gagal paham, ujiannya diulang dengan bentuk lain. Sekarang tiap rugi gue tanya, pelajarannya apa hari ini? Kadang jawabannya telat, tapi pas datang, semuanya masuk akal. Gue belajar menikmati perjalanan. Gak ada garis finish dalam trading. Yang ada proses jadi lebih sadar. Dulu chart bikin gue tegang. Sekarang chart jadi cermin. Kalau lo lagi di fase loss beruntun, jangan buru-buru nyari pelarian. Jangan ganti strategi. Jangan nyalahin siapapun. Tarik napas, jujur sama diri sendiri. Lu trading buat tenang atau buat pembuktian? Kemenangan sejati bukan saat saldo meledak, tapi saat lo bisa tidur nyenyak walau posisi masih merah. Itu tanda lo belajar percaya, bukan cuma sama sistem, tapi sama yang mengatur rezeki. Buat lo yang lagi incar layar dengan mata capek, kepala berat, hati tumpul sama angka merah, lo gak sendirian. Gue pernah di sana. Mungkin lebih parah. Gue bangkit bukan karena strategi sakti, tapi karena berhenti perang sama diri sendiri. Market gak janji profit harian, tapi janji kesabaran selalu dibayar. Lu cuma perlu sabar sedikit lebih lama dari panik lo. Tenang sedikit lebih lama dari takut lo. Di ruang hening itu, intuisi lahir. Buat yang udah dukung channel ini, terima kasih. Dukungan lo bikin suara ini tetap jalan, supaya lebih banyak orang berhenti nyalahin diri dan mulai berdamai. Satu video jujur kadang cukup buat nyelamatin seseorang dari keputusan bodoh. Sebelum video ditutup, gue titip satu pesan. Perjalanan trading bukan buat buktiin lo hebat, tapi buat membuat lo lebih sadar. Biar gak gampang sombong waktu profit, dan gak gampang nyalahin dunia waktu rugi. Kalau hari ini lo jatuh, istirahat sebentar. Besok buka chart lagi. Rasakan ketika semuanya mulai masuk akal. Itu tanda lo tumbuh. Bukan lagi reaktif, tapi pengamat yang sadar. Dan dari situ, perjalanan lo baru benar-benar mulai. Terakhir, gue pengen nanya, apa tanda pertama kalau lo udah mulai berdamai sama loss? Tulis di komentar. Mungkin jawaban lo jadi arah baru buat orang lain yang lagi nyari jalan.